Halo, apa kabar? Di tengah-tengah masa sukar karena wabah seperti sekarang, salah satu kata yang sering disebut-sebut orang, baik di dalam hati, secara lisan, maupun melalui media sosial adalah kata Tuhan. Saya amati setidaknya ada dua alasan dari penyebutan kata Tuhan tersebut. Yang pertama, sebagian orang menyebut kata Tuhan dengan maksud untuk memperebutkan Tuhan itu sendiri. Orang-orang tersebut mengklaim bahwa Tuhan hanya berpihak kepada kelompoknya dan bukan kepada pihak lain. Tuhan melindungi kelompoknya dan akan memusnahkan mereka yang bukan merupakan kelompoknya. Dengan kata lain, sebaliknya dari menebarkan kasih dan kedamaian di tengah masa sukar seperti ini, justru orang-orang seperti itu menunjukkan sikap arogansi dan menebarkan kebencian dengan memanfaatkan nama Tuhan. Sesungguhnya di dalam masa sukar seperti ini, masyarakat kita tidak memerlukan ekstra dosis kebencian, namun kasih persaudaraan. Masyarakat kita bukan membutuhkan suntikan racun keangkuhan diri, namun obat penawaran, yaitu kesadaran akan betapa rentannya manusia di hadapan Tuhan. Kesadaran yang akan membawa kita pada kerendahan hati dan bukan menepuk dada karena merasa lebih daripada orang lain. Seharusnya kita menyadari bahwa kebencian dan kecongkakan seperti itulah yang telah mencabik-cabik nilai kemanusiaan dan mengempaskan dunia ke dalam keterpurukan. Yang kedua, sebagian orang menyebut kata Tuhan dengan bertanya, di manakah Tuhan di tengah masa sukar seperti ini? Mengapa Tuhan membiarkan wabah seperti ini merajalela kemana-mana? Di manakah Tuhan? Kalau Tuhan benar-benar ada dan penuh dengan kasih, mengapa ia mengizinkan orang yang kukasihi? Entah itu suamiku, entah itu istriku, entah itu orang tuaku, entah itu sahabatku, harus meninggalkan dunia ini karena wabah yang sedang terjadi. Kalau Tuhan benar-benar Maha Kuasa, mengapa ia tidak mencegah hal tersebut agar tidak terjadi? Pertanyaan-pertanyaan itu seperti itu sudah ada sejak zaman dahulu kala. Lihat kitab Ayub. Perdebatan tentang mengapa Allah mengizinkan Ayub mengalami penderitaan mengisi 35 pasal dari antara 42 pasal di dalam kitab yang sudah berusia ribuan tahun tersebut. Itulah pertanyaan-pertanyaan yang biasa disebut sebagai teodisi. Pertanyaan tentang kebaikan Allah dan kuasanya dalam mengatasi kejahatan yang terjadi di dunia. Saya tidak bermaksud untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. 4 tahun yang lalu, saya sudah menulis sebuah buku yang berjudul I Have a Question. Di dalam buku tersebut saya membahas pertanyaan-pertanyaan teodisi tadi. Yaitu, di manakah kasih, kesetiaan, hikmat, rahmat, dan kuasa Tuhan ketika aku mengalami penderitaan. Namun ada satu hal yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini. Yaitu bahwa Tuhan selalu bersama dengan orang yang menderita. Saya ulang, Tuhan selalu bersama dengan orang yang menderita. Lihat kehidupan Yesus. Ia selalu mengulurkan tangan kepada orang yang menderita. Siapapun orang tersebut. Entah ia orang Yahudi ataupun bukan. Entah ia orang laki-laki ataupun perempuan. Entah ia orang tua atau orang muda. Entah ia orang yang kaya atau miskin. Tidak pernah diabaikannya orang yang menderita. Yesus mengulurkan tangannya. Bahkan sebelum orang itu mengenal siapa diri Yesus yang sebenarnya. Dan bahkan sebelum orang itu berseru memohon pertolongannya. Lihat orang yang sakit selama 38 tahun dan berada di serambi kolam Bethesda. Seperti yang dicatat dalam Yohanes pasal 5. Ia menolong orang yang menderita tersebut tanpa memperdulikan apa yang dikatakan oleh para pemuka agama Yahudi. Yaitu karena Yesus menyembuhkan orang itu pada hari Sabat. Itulah Yesus. Itulah Tuhan kita. Hatinya selalu digerakkan dengan belas kasihan ketika ia melihat penderitaan manusia. Di dalam Matius pasal 9 ayat 35 sampai 36 ditulis,
Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Artinya, di tengah masa sukar seperti ini, ketahuilah bahwa Yesus tidak akan pernah meninggalkan diri Anda. Tuhan tidak akan mengabaikan diri Anda. Mungkin pikiran-pikirannya tidak dapat Anda pahami, karena pikirannya memang bukan pikiran kita. Dan rancangannya jauh lebih tinggi dibandingkan rancangan manusia. Namun satu hal yang kita tahu dengan pasti, kasih-Nya tidak pernah berubah dan kuasa-Nya tidak terbatas. Apapun yang Ia rencanakan bagi kita, umat-Nya, senantiasa baik adanya. Di dalam keyakinan itulah, kita dapat berkata seperti yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam Roma pasal 8, ayat 38 sampai 39, yaitu, sebab aku yakin, baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, ataupun kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun segala makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Saudara-saudari, saya berdoa agar Tuhan senantiasa menyertai semua kita, menolong masyarakat dan bangsa kita, dan senantiasa melindungi para petugas medis serta aparat keamanan yang telah bekerja keras di dalam masa yang tidak mudah ini. Dan saya ingin mengingatkan, jangan lupa mensubscribe video channel saya ini dengan menekan tombol subscribe di bawah dan membagikannya kepada kenalan-kenalan Anda dengan menekan tombol share yang ada di sampingnya. Sampai berjumpa dalam video saya yang akan datang.